Ya, sambutan Ibu. Oh iya sih, sambutan dulu ya. Oke, nanti baru acara presentasinya, kemudian dilanjut dengan tanya jawab ya. Tapi jangan lupa ya bahwa yang gabung di acara ini harus on cam semua, usahakan on cam ya. Kecuali mungkin yang masih ada di tempat kerja yang tidak bisa on cam ya. Yang penting bisa semua hadir dan memperhatikan acara ini dengan seksama ya, karena merupakan acara yang penting. Baik, saya kira sambutannya sekian saja. Kita ikuti ya rundown berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Dayati, MBA AKCS untuk sambutan yang telah diberikan. Setelah ini, kami akan sosialisasi tutorial KRS 2025. Dimohon untuk teman-teman peserta menyimak dengan baik dan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi Unima Sementasi akan menjelaskan tentang tata cara KRS atau perwalian. Yang pertama, melakukan pelunasan pembayaran SPP hingga bulan Februari 2024-2025 sebelum mengikuti KRS atau perwalian dan masih mempunyai masa studi aktif. Yang kedua, membayar registrasi semester yang akan dijalani. Yang ketiga, melengkapi biodata pada si akad. Bagi mahasiswa yang cuti atau tidak aktif pada semester kasar 2024-2025, wajib melakukan permohonan aktif kembali di Biro Akademik dengan email perwalilan@untak-sby.ac.id. Langkah pertama, silakan kalian buka siakat atau website sim.untak-sby.ac.id. Masukkan username dan password, lalu klik login. Lalu pilih menu perkuliahan atau MHS, pilih KRS. Selanjutnya, pilih daftar role yang tersedia pada halaman pertama. Setelah halaman bawah, sesuai pada semester Anda. Centang mata kuliah yang akan Anda kontak pada semester yang akan dijalani. Screenshot jadwal yang belum terkunci agar bisa dilaporkan ketika sistem error. Selanjutnya, hubungi dosen wali Anda untuk menguji jadwal di siakat Anda agar jadwal yang sudah dipilih tidak terbuka oleh sistem. Berikut ini tampilan jadwal di siakat apabila telah terkunci. Tata cara pengajuan buka kelas, menghubungi posko KRS pada saat proses perwalian berlangsung atau menghubungi CP yang tertera dengan syarat sebagai berikut. 1. Kelas yang ditambah adalah kelas dengan matkul yang tidak ada pada siakat. 2. Pengajuan pembukaan kelas adalah minimal 20 orang per kelas. 3. Serta mengisi form buku kelas yang sudah disediakan oleh Hema Prodi masing-masing. Penambahan kuota kelas, menghubungi posko KRS pada saat proses perwalian berlangsung atau menghubungi CP yang tertera dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, kuota kelas hanya dapat ditambahkan dengan batas maksimum 5 orang mahasiswa. Yang kedua, tidak semua kelas dapat ditambahkan kuotanya. Yang ketiga, mengisi form buka kelas yang sudah disediakan oleh Hima Prodi masing-masing. Itulah pemaparan video sosialisasi KRS dari kami. Selanjutnya, kami akan mempersilahkan Ibu Kolis selaku Kepala Program Studi Akuntansi untuk memberikan informasi terkait perwalian dan KRS.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sekarang pada sesi presentasi ya. Presentasi ini materinya akan di-share oleh kalian ya, oleh Hima. Hima Tansi. Iya, gitu. Ya, perhatikan ya. Oh. Jadi kita akan memasuki semester baru, semester gasal 2526. Semester gasal. Jadi kalau kemarin adalah semester genap 2425. Semester gasal 2526. Jadi untuk mahasiswa angkatan 2024 ya, 2024 yang kemarin berada di semester 2, untuk semester ini mulai boleh memasuki bursa pemilihan mata kuliah. Ya. Oke, gitu. Jadi ya, kurikulum ini ya untuk diketahui wawasan bagi kalian ya. Kurikulum kita ini sekarang berada pada kurikulum yang terakhir ya, kurikulum MBKM OBE 2023, sejatinya dimulai 2023. Jadi setelah terjadi pergantian ketiga kalinya ini, kurikulum KKNI untuk angkatan-angkatan 2016-2019. Kurikulum MBKM 2020 sampai 2023. Kurikulum OBE ya, OBE yang murni ya mulai sekarang 2024. Jadi kalau masih ada sisa-sisa mahasiswa angkatan 20, 23 itu masih menggunakan SAK yang beda. SAK itu adalah kurikulum kita. Kurikulum yang digunakan sebagai checking nilai bagi kalian ya, untuk mengecek nilai sejauh mana mata kuliah yang sudah ditempuh. Jadi semua mahasiswa dari awal sampai akhir itu mesti harus memegang formulir SAK ini. Jadi SAK 2A sampai sekarang yang terakhir adalah SAK 2D. Jadi bagi mahasiswa baru 23, 24 mungkin sudah menggunakan SAK 2D. Jadi form-form ini nanti bisa diunduh di website. Jadi semua mahasiswa menjelang perkuliahan, menjelang memasuki bursa itu harus memegang form SAK ini. Nah, di situ kalian kan memindahkan nilai-nilai kalian dari transkrip ke SAK ini. Diharapkan dengan memindahkan dengan tulisan sendiri, dengan tangan sendiri, itu kalian menyadari mata kuliah apa saja yang sudah ditempuh dan mata kuliah apa saja yang belum ditempuh. Nah, atas dasar itulah kemudian memasuki bursa untuk memilih mata kuliah di semester yang akan datang. Ya, jadi berlaku untuk semua mahasiswa, sehingga tidak ada mahasiswa lagi yang lalai menempuh berlebihan atau kurang menempuh, atau nilai tidak memenuhi syarat ya. Jadi makanya dengan memegang ini ya, memegang SAK ini dengan benar, itu kalian bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat, dengan benar, nggak ada yang berlebihan. Yang nggak berlebihan itu seberapa ya? Lulus sarjana itu tepatnya itu menempuh minimal 144. Minimal 144. Tapi kurikulum itu disusun biasanya sampai 147 atau 146 ya. Jadi diharapkan kalian lulus sarjana itu jangan kurang dari 144 SKS. Tapi jangan juga berlebihan ya. Kalau berlebihan ya kalian rugi sendiri, menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Ada yang nempuh sampai 160, 163, 100 berapa dan tidak perlu. Jadi makanya diperhatikan benar aturan-aturannya, aturan mainnya. Semester ini harus nempuh apa saja, makanya SAK-nya harus benar itu. SAK 2D, 2B, 2C itu untuk pegangan kalian sendiri. Ya, sehingga tidak ada yang berlebihan, itu intinya. Oke. Kemudian apa lagi? Next ya. Oh, ini
peminatan ya. Nempuh mata kuliah itu termasuk diantaranya adalah menentukan peminatan bagi kalian. Ya, peminatan itu pada dasarnya ada 4. Ya, jadi siapa yang ingin berkonsentrasi atau minat di bidang sektor publik dengan mata kuliah ini. Ini di SAK kan ada ini. Jadi kalian sejak semester 4, 5 mungkin 5 boleh menyicil ya, nyicil mata kuliah peminatan ini. Jadi mereka yang tertarik di sektor publik, mata kuliahnya itu ya Akmen sektor publik, akuntansi desa dan BUMDes, seminar akuntansi sektor publik. Bagi yang memilih peminatan di akuntansi manajemen, pilihannya di 3 mata kuliah itu. Perencanaan pajak, tata kelola, dan seminar akuntansi manajemen. Bagi yang di bidang audit, yaitu pemeriksaan manajemen, investigatif, dan seminar audit. Dan ada peminatan yang baru ini, yang harusnya menarik bagi kalian ya, terkait dengan teknologi. Ini kedepannya bagus ini prospeknya, ya, karena di era teknologi ini peminatan SIA itu akan sangat dibutuhkan di dunia kerja, ya. Makanya diharapkan banyak juga yang memilih di sektor peminatan ini. Analisa dan perancangan sistem, database management, dan pemrograman berbasis web. Ya, jadi sejak awal kalian perhatikan, kalian mau peminatan yang mana, supaya memilih mata kuliahnya itu tepat. Kalau pilih yang sektor publik, ya mata kuliahnya hanya di situ. Jadi kalian tidak perlu menempuh mata kuliah yang lain yang di luar peminatannya. Itu yang dimaksudkan supaya menempuh mata kuliahnya itu tidak berlebihan, ya. Boleh 147, 146, 148 enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Pokoknya minimal tidak boleh kurang dari 144 itu aja. Ya, jadi peminatannya ditetapkan dulu. Nanti mulai semester berapa mengambil mata kuliah peminatan ini. Kemudian di situ juga ada mata kuliah bebas ya. Nanti saat-saat diperlukan mata kuliah ini ada dimunculkan. Manajemen risiko, analisis bisnis dan keuangan, sustainability reporting, penilaian aset, appraisal. Ya itu. Ya memang ini dimunculkannya pada saat-saat diperlukan. Ada beberapa angkatan yang mata kuliahnya berubah ya, hilang atau digabung ya. Sehingga nanti untuk mencukupi SKS-nya akan dianjurkan untuk memilih mata kuliah pilihan bebas yang disediakan, ya. Nah, misalnya mata kuliah praktikum anggaran. Dulu kan ada praktikum anggaran, Bu. Sekarang kok enggak pernah muncul. Saya belum nempuh itu, gitu. Iya, sekarang mata kuliah itu digabungkan dengan mata kuliah anggaran. Sehingga kekurangan SKS-nya itu bisa diambil dari mata kuliah pilihan bebas yang dikeluarkan, yang dimunculkan saat itu. Ya, jadi untuk menutup kekurangan-kekurangan SKS. Oke, itu terkait dengan peminatan. Iya, siapkan tentang pilihan kalian. Ya, next. Nah, ini ada beberapa perbedaan ini. Dari kurikulum-kurikulum yang lama menjadi kurikulum yang sekarang, ada beberapa transformasi. Penganggaran digabung, sekarang nggak ada praktikum penganggaran, langsung penganggaran saja. Di dalamnya sudah disampaikan tentang praktek penganggaran, praktikum penganggaran. Kemudian mata kuliah SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Perancangan SIA. Dulu perancangan SIA ada, kalau SIA pasti ada. Perancangan SIA sekarang dirubah namanya menjadi analisis dan perancangan sistem. Itu. Kemudian hati-hati juga kalau ada mata kuliah yang berubah SKS. Ya, praktikum audit atlas yang dulu 3 SKS menjadi 2 SKS. Nah, ini kalau tidak hati-hati pada saat mengisi SAK itu nanti bisa-bisa kalau menempuhnya ngepres itu 144 menjadi 143 gara-gara nempuhnya pada saat masih 2 SKS. Nah, makanya itu perlu hati-hati. Jadi pada saat mengisi SAK itu diperhatikan juga
SKS-nya. Yang 2 SKS ya harus diganti, dicoret jadi 2 SKS supaya menjumlahkannya nanti tepat. Ya. Jadi jangan salah apa namanya mata kuliah dan SKS-nya. Karena akibat perbedaan atau kurang 1 SKS kalian bisa gagal wisuda. Ya. Karena mata kuliah yang tidak memenuhi syarat nilainya juga bisa gagal wisuda. Dengan hanya butuh 1 semester menempuh 1 mata kuliah, kan rugi, ya. Nah, itu adalah risiko yang harus kalian hadapi sendiri karena memang sudah disampaikan sejak awal menempuh mata kuliah atau mengatur mata kuliahnya itu jumlah SKS-nya, nilai minimalnya itu sudah ada semua, harus diperhatikan, ya. Itu jangan sampai gara-gara 1 mata kuliah gagal wisuda tambah 1 semester menjadi mahasiswa lagi membayar SPP gak jadi wisuda padahal sudah skripsi sudah diharap-harapkan lulus oleh orang tuanya. Itu kalau enggak perhatian enggak teliti terhadap mata kuliahnya sendiri. Oke, nextnya apa perbedaan lagi? Ada itu perbedaannya. Next, nah ini akuntansi keberlanjutan. Nah, yang dulu ada di peminatan, sekarang menjadi mata kuliah wajib. Ya, pokoknya yang dipentelengi ya itu aja SAK-nya masing-masing. Sudah menempuh atau belum gitu. Kalau menempuh segera menempuh. Mata kuliah peminatan akuntansi manajemen yang dulu keberlanjutan sekarang berubah menjadi tata kelola, ya. Munculnya mata kuliah pilihan bebas untuk penambahan SKS atau pengganti SKS, ya itu tadi seperti Ibu sampaikan. Ada mata kuliah pilihan bebas yang dimunculkan di setiap semester jika diperlukan. Oke, next. Ya ini tips-tips perwalian. Menggunakan 1 kurikulum. Ya diusahakan untuk yang terakhir ini mengacu pada 1 kurikulum yaitu SAK 2D. Jadi pada dasarnya mahasiswa-mahasiswa yang masih ngendon ya, pada yang lain sudah pada lulus, dia masih berada di situ ya harus menyesuaikan ke SAK 2D. Ya. Mata kuliah yang sudah dihapus diganti mata kuliah pilihan bebas. Nah, itu seperti dijelaskan tadi, hati-hati mata kuliah turun SKS. Ya, intinya jangan kurang dari 144. C maksimal 8 SKS. Ya, boleh C, boleh di bawah B. Ya, yaitu C, BC sebenarnya termasuk tidak lulus. Karena yang bisa muncul di transkrip itu hanya B. Jadi kalau BC nanti nggak muncul, termasuk nggak lulus. BC atau C tidak lulus, tapi tidak lulusnya itu tidak boleh melebihi dari 8 SKS atau 3 mata kuliah. Nah, dan diperbolehkan hanya untuk mata kuliah non wajib prodi. Jadi mata kuliah itu ada jenis mata kuliah MKU, mata kuliah wajib prodi. Mata kuliah MKU itu seperti kewarganegaraan, Pancasila, agama, patriotisme. Nah, itu mata kuliah yang syaratnya nilainya harus B. Kemudian mata kuliah wajib prodi. Ya, mata kuliah penting di akuntansi itu. Dan mata kuliah yang dianggap non wajib prodi itu hanya sedikit. Perhatikan ya. Jadi kalau ini tidak lulus, itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 8 SKS. Mata kuliah non wajib prodi itu apa? Hukum bisnis, etika bisnis dan profesi, studi kelayakan dan perencanaan bisnis, manajemen pemasaran dan e-bisnis, itu boleh C atau BC atau di bawah B. Tapi tidak boleh lebih dari 8 SKS. Ya. Ya. BC itu memang ya kadang-kadang diloloskan karena ada mahasiswa lama ya. Kalau saat ini mahasiswa yang mahasiswa saat ini itu ya mahasiswa angkatan
oleh angkatan 2022, 23, 24, 21 masih ada. Tapi kalau dia angkatan 18, angkatan 17 itu kadang-kadang ya nilai BC itu dipertimbangkan. Tapi bagi mahasiswa-mahasiswa baru, ingat bahwa syarat lulus itu adalah B. Jadi kalau tidak B ya dipertimbangkan harus diulang, harus diwajibkan ulang. Ya kecuali memang sudah merencanakan sudah ya tidak diulang, tapi tidak boleh lebih dari 8 SKS. Ya. Dan nanti harus dipertimbangkan bahwa skripsi maksimal bersama 3 mata kuliah. Bersama 3 mata kuliah. Ya. Jadi tidak boleh menempuh skripsi bersama 4 mata kuliah, tidak boleh. Ya. Ya maka harapannya adalah Pak, kalian itu jangan sampai menempuh mata kuliah atau kuliah asal-asalan, ya. Kuliah asal-asalan akhirnya nilainya C atau BC-nya banyak, ya itu harus ditempuh semua. Akibatnya ya tidak bisa nempuh skripsi bersama 3 mata kuliah. Artinya bahwa tidak bisa lulus 7 semester. Yaitu kalau banyak ngulangnya. Nah, makanya perkuliahan itu juga harus diperhatikan, ya. Perkuliahan itu nilainya sekarang komponennya banyak. Tidak berarti kalau sudah ikut UTS dan UAS kemudian lulus, tidak, ya. Dan yang dikatakan partisipasi itu bukan melulu hanya kehadiran. Kalau hadir terus itu artinya nilainya lulus. Tidak, ya. Kehadiran yang partisipatif, hadir tapi berpartisipasi. Berpartisipasi bisa dalam artian keaktifan ataupun tugas, ya. Karena nilai komponennya banyak itu yaitu tugas, keaktifan di kelas, kemudian presentasi dan sebagainya itu menjadi komponen nilai. Ya, jadi tidak bisa kuliah sekarang itu hanya ambil UTS dan UAS-nya saja kemudian minta lulus. Ya, itu jadi perhatikan nilai di bawah B terbatas. Nah, sudah sinkronisasi data siakat dan PD Dikti. Nah, perhatikan untuk semua mahasiswa ya diharapkan selalu mengupdate biodata. Biodata harus diupdate, nomor telepon yang terbaru, nomor handphone pihak-pihak wali ya. Wali murid, orang tua itu harus lengkap datanya, ya. Karena kalau data biodata tidak lengkap itu akan terganjal nanti dalam ujian, terganjal dalam perwalian. Ya, makanya menghadapi perwalian ini dicek lagi biodatanya harus lengkap, ya. Biodata harus lengkap. Foto mungkin ya, foto itu foto hitam putih kayaknya, iya. Foto harus dilengkapi juga, ya. Sinkronisasi data siakat dan PD Dikti. Juga ada data-data sinkronisasi PD Dikti. Kalau ada pengumuman tuh harus diperhatikan. Diminta sinkronisasi ya dilakukan sinkronisasi. Ya. Itu tips kalian. Kemudian yang lain apa lagi? Next. Oh ya, bagi yang mengambil cuti ya, kalau bisa diusahakan kuliah itu tidak usah cuti ya, karena kalau tidak mendesak banget tidak usah cuti, karena setelah cuti itu hanya diperbolehkan 18 SKS ya. Sudah saat cuti sudah tidak kuliah, kemudian nempuh masih semester next-nya lagi itu hanya 18 ya. Alamat dia itu molor-molor kuliahnya. Ya, itu. Kemudian mahasiswa yang telah lulus skripsi, tesis ada jadi pada semester sebelumnya tetapi lupa tidak. Wah, bagi mahasiswa yang nempuh skripsi mutlak harus memprogram skripsi di KRS-nya. Ya. Kalau sampai lupa memprogram skripsi, ya bisa jadi tidak bisa ikut ujian skripsi. Ya. Tidak bisa ikut ujian skripsi, ya ataupun sudah ujian tapi ternyata tidak diprogram, ya nilai tidak bisa dimasukkan, gagal wisuda, gagal yudisium, ya. Jadi skripsi harus diprogram. Pada saat
pendaftaran skripsi itu mesti diminta scan, cantumkan KRS yang ada program skripsinya. Nah, itu. KRS dengan SKS yang memenuhi syarat itu diminta dalam Bitly pendaftaran skripsi. Ini yang harus hati-hati. Mahasiswa yang telah memprogram skripsi dan dinyatakan lulus skripsi tetapi tidak lulus yudisium harus memprogram skripsi kembali, ya. Jadi itu yang harus hati-hati, bahwa meskipun sudah waktunya skripsi, kalau ada mata kuliah itu tidak akan otomatis lulus, nggak otomatis. Meskipun sudah program skripsi, kadang-kadang ada yang gampang, aku skripsi nanti pasti aku lulus. Enggak. Kalau nggak lulus mata kuliahnya yang ditempuh 1 atau 2 atau 3, itu ya sudah gagal, ya. Tidak bisa ikut yudisium, tidak bisa ikut wisuda, mengulang lagi 1 semester untuk 1 mata kuliah. Ya, jadi dengan mengulang tapi harus skripsi diprogram lagi. Ya pokoknya kalau enggak lulus ya, enggak hati-hati, enggak cermat, enggak benar ngikuti kuliah itu banyak ruginya. Ya, banyak ruginya. Diharapkan tidak mengambil mata kuliah KKN bersamaan dengan skripsi. Ya ini, kecuali kalau yang terpaksa harus begitu, maka KKN-nya harus memilih yang non-reguler. KKN non-reguler. Ya, jadi KKN itu ada reguler, ada non-reguler. Pelaksanaannya beda, membayarnya juga beda. Ya, harapannya sih KKN ditempuh segera karena memang syaratnya KKN itu sudah diperbolehkan setelah menempuh sekian SKS, ya, tapi memungkinkan untuk kalian itu segera menempuh KKN tidak bersamaan dengan skripsi. Itu. Ya. Next apa lagi? Next. Ya. Oh, ini alur KRS. Tadi juga sudah disampaikan melalui video. Alur KRS-nya ya tentu saja yaitu ini penting ini. Semua yang menghadapi KRS, mahasiswa harus memeriksa kebenaran data biodata di Siakap. Ya. Jadi bagi yang tidak melengkapi biodata, tidak menyempurnakan biodatanya, tidak akan bisa perwalian. Ini syarat pertama, penting ini disampaikan tadi, benar ini. Ya. Kemudian apalagi alur KRS? Next. Ya ini. Pengubahan data mahasiswa dapat dilakukan melalui menu portal biodata mahasiswa. Ya, sekali lagi ini tentang biodata. Sekarang mulai dibuka-buka ya. Biodatanya jangan sampai ada yang kosong. Mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama. Mahasiswa baru itu mahasiswa angkatan 2025, tapi belum ada di sini ya. Di sini yang paling muda adalah angkatan 2024. Siapa yang merasa belum pernah memperbarui biodatanya, harus diperbarui agar tidak terganjal di perwaliannya. Oke, next. Lagi. Setelah memverifikasi biodata, mahasiswa dapat memilih kelas. Ya. Setelah biodatanya lengkap, persyaratan perwalian lengkap, artinya SPP ya juga sudah dibayar, itu enggak ada masalah. Kemudian bisa langsung memasuki bursa dengan memilih mata kuliah. Ya, harapannya maka segera menjelang perwalian kita dibereskan syarat-syaratnya supaya nanti bisa, katanya mahasiswa itu nanti ikut award, ya, memilih mata kuliah itu cepet-cepetan katanya gitu. Sebetulnya ya tidak seperti itu ya. Pada akhirnya semua mahasiswa itu akan kebagian kelas sebetulnya. Nggak mungkin tidak kebagian kelas, akan diusahakan semua mahasiswa itu memperoleh kelas, bisa kuliah di semester depan sesuai dengan jatahnya. Ada yang punya jatah 23, 24, ada yang 20, ada yang 18 ya. Nah, itu ya. Tapi yang penting syarat-syaratnya diberi dulu. SPP, biodata itu dipenuhi. Oke. Next. Jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa adalah 24.
lebih dari 24. Jadi tidak ada mahasiswa yang menempuh lebih dari 24. Ya. Jadi diperhatikan nanti KRS-nya masing-masing. Kalau tidak, kalau lebih kemungkinan akan di-drop sendiri sehingga mungkin tinggal 22 gitu. Karena di-drop otomatis oleh mesin, oleh aplikasinya. Kaprodi juga tidak bisa menambahkan jika mahasiswa terkena cekal akademik. Nah, kalau KRS-nya masih ada tulisan cekal, itu berarti ada sesuatu yang perlu diselesaikan administrasinya. Apakah itu dalam bentuk keuangan ataupun syarat-syarat misalnya peringatan bagi mahasiswa yang sudah menjelang akhir, ya. Mahasiswa-mahasiswa sudah kritis. Mahasiswa yang kritis sekarang itu angkatan berapa? Kalau sekarang ini yang kritis adalah angkatan 2019. 2019 tinggal punya kesempatan 2 semester lagi. Biasanya mahasiswa yang semester seperti itu ada tulisan cekal. Ini cekal di KRS-nya, tidak bisa program mata kuliah, tapi harus menghubungi BAR untuk membuat surat keterangan, surat janji ya. Janji untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini. Karena kalau tidak begitu berarti dia akan DO. Ya, ada seperti itu. Yang jelas kalau ada cekal itu harus segera diselesaikan, cekal. Jadi baru bisa diprogram mata kuliahnya kalau cekalnya dihilangkan, cekal akademik. Oke? Itu KRS apalagi? Nah, ini jadwal perwalian kita. Fakultas Ekonomi kebagian tanggal 6-7 Agustus 2025. Ya, karena memang mahasiswa Untak tuh cukup banyak, dijadwalkan untuk masing-masing fakultas. Ya. Jadi jadwal kita untuk hukum, psikologi dan ekonomi itu kebagian tanggal 6 dan 7. Baru bisa mulai entry memilih mata kuliah. Itu terutama bagi mahasiswa baru, perhatikan seperti itu jadwalnya. Dimulainya adalah jam 6 pagi. Ya. Bukanya KRS-an itu jam 6 pagi. Baru dibuka sesuai jadwal hari tanggalnya. Gitu. Ya. Oke, jadwal sudah. Terus apa lagi? Oh, ini ada tips tambahan gitu ya. Mata kuliah berpagar ini adalah mata kuliah wajib prodi, ya. Sebetulnya pada dasarnya semua berpagar sekarang, semua berpagar, ya. Itu nilai minimalnya harus B. Mata kuliah umum MKU minimal B. Yang tidak berpagar itu hanya sedikit. Itu yang non wajib prodi, ya, diberi kesempatan untuk tidak lulus nilai kurang dari B, ya. Itu C atau BC itu hanya sedikit. Hukum bisnis, SKB, pemasaran dan etika bisnis. Yang diperbolehkan hanya itu. Jadi kalau kalian masih merasa punya mata kuliah wajib prodi atau mata kuliah peminatan yang tidak B, ya harus diulang. Kalau harus terpaksa tidak bisa 7 semester, ya resikonya ya 8 semester. Ya, itu harus diulang supaya tidak terganjal nanti pada saat yudisium. Yudisium sudah persiapan mau wisuda, ternyata gagal, ternyata tidak jadi, kecewa. Orang tuanya kecewa, mahasiswa kecewa. Pada dasarnya Kaprodi juga kecewa, tidak ingin melepas mahasiswa seperti itu. Ya, tidak ingin. Bu Kholi sendiri juga tidak ingin mengecewakan mahasiswa, sedih kalau terjadi sampai kesingsal-singsal seperti itu. Ya, jadi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ya, itu. Makanya apa yang harus diperhatikan? SAK 2-nya itu harus dipegang betul, ya, diteliti. Dicek kebenaran nilai dan mata kuliah yang sudah ditempuh. Itu. Kegiatan MBKM. Ya, kegiatan MBKM nanti akan dijelaskan lagi oleh Ibu Maulida masih bagaimana.
kebijakannya. Ya, pada dasarnya kegiatan MBKM itu banyak, tidak hanya magang saja, bisa berupa KWU, kampus mengajar, penelitian, ya. Ada beberapa skema sebenarnya. Dan Prodi memberikan kesempatan, keleluasaan bagi mereka yang suka prestasi, yaitu bagi mahasiswa yang banyak prestasinya itu bisa bisa bebas dari persyaratan ini, syaratan magang atau MBKM ya. Kalau kalian punya prestasi, ya prestasi itu bisa prestasi baik akademik maupun non akademik, ya yang suka olahraga, suka seni misalnya, itu bisa diajukan sebagai prestasi. Kemarin ada penulis lagu juara, ya boleh, ya. Untuk portofolio beberapa prestasi yang dicapai itu bisa memperoleh kemudahan-kemudahan, ya. Makanya kalian itu harus tanggap terhadap pengumuman. Kalau ada pengumuman lomba, nah itu harus ikut gabung, coba, ya. Karena itu akan memudahkan kalian nanti ada privilege, ada keistimewaan bagi mereka-mereka yang punya prestasi. Ya, misalnya diantaranya yaitu tadi tidak diwajibkan magang atau di akuntansi diperbolehkan memilih dosen pembimbing skripsi itu. Ada beberapa memang mahasiswa yang, Bu, saya skripsi ini saya sudah kenal dengan Pak ini, saya sudah janjian, saya ingin dibimbing oleh ini. Lah kalian kalau punya privilege dengan prestasi itu boleh begitu, boleh memilih. Ya, jadi kemudahan-kemudahan, kebebasan, privilege itu diberikan bagi mahasiswa yang punya prestasi. Prestasi itu ya nanti memang dievaluasi. Prestasi yang bagaimana, yang signifikan, yang kiranya itu bisa punya kontribusi terhadap prodi, ya. Sehingga kalau yang belum dianggap signifikan, punya kontribusi, ya boleh aja dimasukkan sebagai portofolio, ditambah jumlahnya misalnya 3 atau 5 sampai 5 prestasi, ya. Prestasi apalagi essay, lomba, debat. Nah, itu semakin banyak semakin baik. Ya, itu ya, MBKM itu bisa tergantikan. Bisa diganti oleh kegiatan yang lain. Ya, oke, next. Iya, perwalian menggunakan siakat. Iya, melalui portal. Oh iya, boleh juga ini. Kalian kalau bertanya, itu sebetulnya ada fasilitasnya ini melalui fasilitas siakat. Tanya pesan. Ya, itu bisa. Ya. Jadi nanti Ibu mungkin akan memperjelas kalau memang dibutuhkan ini ya. Ya kadang sekarang mahasiswa itu praktisnya kan pakai WA. Praktisnya WA. Atau ada juga dijadwalkan kehadiran dosen wali di hari-hari tertentu menjelang perwalian, ya. Jadi bisa konsultasi ke dosen wali menjelang perwalian melalui janji ketemu dengan dosen wali, ya. Dihubungi dulu dosen walinya. Tapi fasilitas ini ya seringkali diminta juga untuk digunakan. Perwalian melalui siakat bisa. Oke, next. Unduh dokumen. Ya, semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam perwalian itu sudah ada di website Prodi. Ya, di antaranya apa? Logbook perwalian itu ada di website dan memang dibutuhkan pada saat mendaftar skripsi itu akan diminta logbook perwalian. Artinya apa? Bahwa mahasiswa itu selama menjadi mahasiswa itu harus pernah bertemu dengan dosen walinya untuk berkonsultasi tentang apa saja, baik akademik maupun non-akademik. Jadi semakin banyak sesi pertemuannya dengan dosen wali itu semakin bagus. Ya.
Jadi kalau logbooknya kosong, ya berarti mahasiswa tidak pernah konsultasi dengan dosen pembimbing, dosen wali, ya. Dan itu akan diminta pada saat skripsi. Pada saat skripsi kalau tidak punya logbook pada dasarnya tidak memenuhi syarat, tidak bisa nulis skripsi, kamu tidak pernah perwalian, ngawur berarti. Nah itu akan berakibat juga dengan pengambilan mata kuliah yang nggak karu-karuan, ya. Ambil mata kuliah semaunya, sebanyaknya, berlebihan, ya, nilai tidak memenuhi syarat. Nah itu akibat tidak pernah berkonsultasi dengan dosen wali. Makanya logbook ini juga wajib mahasiswa sejak semester 3, sejak mulai bimbingan perwalian itu harus mengumpulkan atau memegang terus logbook, ya. Logbook dipegang terus karena digunakan setiap semester. Dan isinya itu sebaiknya tidak hanya sekali semester, satu kali dalam satu semester, tidak, ya. Berkali-kali, karena memang dosen wali itu ada untuk kalian, ya, supaya melancarkan perkuliahan kalian, supaya semua pada bisa lulus di 7 semester, lancar, ambil mata kuliahnya tidak berlebihan, ya. Itu digunakan logbook perwalian. Kemudian SAK seperti Ibu bilang tadi itu adalah seperti raport kalian, raport, ya, pegangan kalian untuk menentukan perencanaan perkuliahan kalian. Jadi SAK harus diisi sesuai angkatannya, ya. Yang terakhir adalah SAK 2D yang bisa diunduh di website prodi. Ya, jadi menghadap dosen wali terus harus menunjukkan SAK. Ya, SAK itu tidak perlu ditandatangankan langsung setiap semester, tidak. Di situ ada paraf-parafnya. Satu semester hanya di paraf saja. Nanti kalau sudah menjelang skripsi baru harus ada tanda tangannya mahasiswa, dosen wali, kaprodi. Itu kalau menjelang skripsi. Tapi kalau setiap semester hanya di paraf saja, diketahui oleh dosen wali. Itu SAK-nya kita. Nanti bisa dilihat ya formatnya. Jadi dari transkrip yang ada di Siakat, nilainya dipindahkan ke SAK dengan penuh kesadaran, dengan penuh kehati-hatian tentang mata kuliahnya dan nilainya, supaya tidak ada yang terlewat, ya, tidak ada yang terlewat, mata kuliahnya tersusun sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berlebihan, tepat waktu. Banyak prodi akuntansi yang lulus 7 semester, ya. Itu tadi nilainya juga harus perkuliahannya juga harus diperhatikan, tidak boleh kuliah sembarangan sehingga nggak lulus, ngulang. Nah, itu akibatnya tidak 7 semester. Kemudian tentang perwalian nanti juga disediakan matriks jadwal gasal, matriks jadwal, ya. Ini matriks ini untuk membantu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang perlu menempuh mata kuliah tapi ternyata kok tidak ada di Siakat, Bu. Saya butuh mata kuliah ini, ya. Itu makanya dilihat di matriks. Oh, ada, tapi saya ini bukan pada semester saya. Karena setiap mahasiswa itu pada saat perwalian itu hanya bisa mata kuliah hanya bisa melihat di angkatannya sendiri, ya. Bahkan mahasiswa pagi hanya bisa melihat pagi, mahasiswa sore hanya bisa melihat sore, gitu. Akibatnya ada mata kuliah yang tidak ada, sehingga kadang kalau tidak teliti nggak nempuh mata kuliah itu gara-gara nggak ada. Ya, tapi makanya tidak boleh seperti itu. Makanya disiapkan matriks ini untuk mata kuliah yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat, ya. Pada dasarnya kalau kuliahnya ini di semester gasal 25-26, mata kuliah yang dikeluarkan itu adalah di semester gasal, ya. Kelasnya itu lengkap, ada
G, H, I, U, V ya yang malam. Nah, terus ada mata kuliah yang, loh Bu, saya yang kemarin tidak lulus mata kuliah semester genap. Nah, ini juga hati-hati, kadang-kadang tidak nampak di siakat. Karena mata kuliah seperti itu hanya dibuka di sore hari saja, di malam hari. Karena mata kuliah mengulang, yang diutamakan ya sesuai semesternya. Kalau gasal ya yang diutamakan di semester gasal. Mata kuliah yang ulang di semester genap kemarin biasanya hanya dibuka misalnya satu kelas di kelas U saja, ya, supaya untuk ekonomis ya. Karena kalau mata kuliahnya yang nempuh sedikit ya nanti jadi ditutup nggak jadi kuliah. Makanya disatukan di malam hari dengan asumsi malam hari itu memang untuk mahasiswa pekerja. Ya, jadi diasumsikan bahwa mahasiswa pagi bisa yang satu atau dua mata kuliah itu nempuh di sore hari. Tapi kalau mahasiswa malam kan tidak bisa nempuh di pagi hari karena kerja. Ya, maka untuk gitu ya hati-hati seperti itu kelengkapannya itu ada di matriks. Kelengkapannya ada di matriks mata kuliah yang tidak bisa dilihat. Ya, matriksnya itu akan update berkala ya, setiap semester akan diupdate itu. Ya. Nah, kemudian SAK. SAK yang kalian pegang itu yang semua pegang itu adalah SAK 2. Ada 2A, 2B, 2C, sekarang 2D yang terbaru. Ya. Yang baru 2D. Kemudian ada satu SAK. Ini yang dipersiapkan untuk mahasiswa skripsi. Ya, SAK 1 untuk pengajuan judul skripsi. Ya, nah sekarang siap-siap bagi mahasiswa yang akan menempuh skripsi, disiapkan sejak sekarang. Di sini ada SAK 1, ya, ada pengajuan judul skripsi. Yang harus kalian persiapkan adalah kalian menyiapkan 3 judul skripsi. Ya, supaya nanti tidak ketinggalan plotting jadwal dosen pembimbing. Nah, sekarang mulai dipersiapkan. Bagi yang merasa semester depan itu akan skripsi, sudah menyiapkan pengajuan judul skripsi minimal 3. Ya, browsing cari judul-judul yang bagus, yang tidak banyak ditulis, yang ada nilai-nilai kebaruannya, ya. Yang unik-unik gitu ya. Karena soalnya kalau biasa-biasa saja terus sudah banyak ditulis nanti ditolak sama Bu Golis, ditolak. Cari lagi. Nah, makanya kalian harus browsingnya harus banyak. Supaya muncul judul-judul yang bagus. Ya, yang unik, yang ada nilai kebaruannya, yang tidak banyak dibahas, ya. Disiapkan 3 judul ini. Jadi nanti SAK-nya diserahkan ke Bu Golis baru di-approve apakah judul-judulnya ini sudah memenuhi syarat atau SAK-nya ya. Di situ juga ada di website ada SAK 1. Kalau tentang mata kuliah SAK 2, kalau tentang skripsi SAK 1. Oke, next. Apa lagi? Lagi ada? Ya? Oh iya, sudah ya. Nah, oke ya, sudah lengkap itu terkait dengan skripsi. Maka yang siap-siap mau menempuh skripsi harus dipersiapkan syaratnya, ya. Syaratnya itu adalah satu itu ada nggak ya? Oh, ada di website. Bayarnya tentu saja, bayaran SPP ya, maka harus dipersiapkan sekarang. Terus pendaftaran skripsi. Kemudian, nah ini yang harus dicicil ini harusnya Mandarin LSP TOEFL. Mandarin LSP TOEFL itu harus disiapkan juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah SIM point. Ya, selama menjadi mahasiswa harus aktif berkegiatan sehingga sudah mengumpulkan minimal 130 SIM, 30 poin. Ya, itu juga akan menjadi ganjalan juga kalau kalian belum siap. Makanya yang skripsi harus siap juga ke sana, ya. Kemudian SPP pendaftaran, kemudian syarat SAK tadi, SAK 2, SAK 1 juga harus lengkap. Judul skripsi juga harus sudah lengkap.
Terus ya itu, jadi persyaratan lengkap itu ada di website, ada juga nanti di setiap apa namanya pendaftaran akan diumumkan juga, ada di formnya, Bitly-nya. Ya, siapkan persyaratannya. Oke. Mungkin sampai di situ dulu yang disampaikan Bu Kolis, akan dilanjutkan juga mungkin oleh Bu Maulida tentang detail-detail magang, MPKM dan sebagainya. Baik, nanti akan sampai pada sesi tanya jawab. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu telah menyampaikan informasi terkait perwalian dan KRS. Selanjutnya, kami akan mempersilahkan Ibu Maulidia selaku Kepala Laboratorium Akuntansi untuk memberikan informasi terkait MPKM. Baik, suara saya bisa terdengar? Panitia, teman-teman Hima? Dan Oke, saya mau share screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Saya awali dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Kaprodi kita Bu Kolis mengenai bagaimana teman-teman nanti akan belajar selama 1 semester ke depan. Ada hal-hal yang sifatnya itu administratif sekali dan juga ada hal yang sifatnya itu sistem. Nah, itu tidak boleh terlewat satupun. Jadi, kalau dari sisi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih mata kuliah praktikum, ada apa saja di mata kuliah praktikum, kemudian bagaimana sistem konversi pada saat ini adalah masa-masa peralihan, serta bagaimana nanti sistem dari kuliah kerja nyata. Nah, yang pertama adalah teman-teman nanti dimulai dari semester 5 sampai seterusnya akan mendapati yang adanya mata kuliah praktikum. Baik itu aplikasi komputer statistik, praktikum komputer akuntansi, kemudian ada audit berbasis Atlas atau EduAksa, serta ada perpajakan digital. Masing-masing ini berbobot 2 SKS. Tujuan dari teman-teman belajar keempat hal ini adalah agar nanti ketika lulus, teman-teman itu bisa familiar bagaimana sih implementasi atau kondisi faktual perusahaan atau tempat kerja ketika teman-teman berkecimpung dalam dunia akuntansi, karena sudah pasti nanti tidak akan menulis laporan keuangan secara manual, tidak akan menjurnal secara manual. Maka dari itu ketika teman-teman ikut dalam kegiatan praktikum atau mata kuliah praktikum, dosen yang mengajarkan itu betul-betul diperhatikan. Karena memang kurang lebih seperti itulah nanti kalian bekerja. Simulasinya seperti itu. Di dalam komputer statistik ini akan sangat berguna buat teman-teman yang nanti metodologi penelitian serta skripsi. Diajari berbagai macam alat uji statistik dari SPSS, SAMPLS AMOS, sampai EVIUS. Nah, nanti dipelajari betul-betul supaya ketika bisa metodologi penelitian setelah skripsi, terutama skripsi, teman-teman itu tidak salah dalam running sebuah hasil penelitian atau ketika olah data. Karena kalau salah, ya hasil pembahasannya salah. Kemudian yang kedua adalah praktikum komputer akuntansi. Ini ada modulnya dari Bapak Taufik dan beliau membuat sendiri berdasarkan case pada CV yang nyata. Jadi simulasi dari perusahaan yang nyata. Belajar dengan berbasis Accurate serta Mayop. Kemudian yang ketiga adalah komputer audit. Nah, teman-teman yang senang dan hendak berkecimpung dalam dunia audit, ini juga bisa dipelajari karena kami sudah bekerja sama dengan EduAksa. Setelah diajarin bagaimana sih mengerjakan pengauditan dengan Atlas. Kemudian yang keempat adalah perpajakan digital. Akan diajari bagaimana mengerjakan SPT di DJP online, kemudian yang baru-baru ini diajari mengenai Cortex dan lain sebagainya. Nah, ini kalau bisa tidak terskip atau ketika teman-teman belajar itu betul-betul diperhatikan.
Nah, kalau mengenai teknis bagaimana saya menempuhnya, itu kira-kira seperti ini. Nah, besarannya adalah seperti ini. Kalau akuntansi 100, praktikum audit 100, kalau komputer perpajakan 135, dan komputer statistik adalah 100. Caranya bisa membayar kemanapun, dengan cara apapun, tapi untuk nomor rekeningnya sudah saya tuliskan, dan itu diinput paling lambat sudah harus selesai pembayarannya adalah H-1 ketika input KRS, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 7 besok. Jadi tanggal 5 itu terakhir membayar. Kemudian mengisi Bitly yang akan di-share ke grup angkatan, serta nanti Kaleb akan menginput secara manual mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran ke kelas praktikum. Bila nanti teman-teman sudah terlanjur menginput tapi tidak atau belum membayar, itu mohon maaf akan kami drop. Akan kami gantikan dengan yang sudah membayar tapi malah belum dapat kelas. Gitu. Kemudian buku sebagai penunjangnya bisa diambil paling lambat pada minggu pertama kuliah. Kemudian aplikasi sudah terinstal pada komputer dan bisa digunakan pada minggu pertama kuliah. Teman-teman nanti sudah akan disediakan aplikasinya, tinggal menginstal saja. Sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan komprehensif, dengan lengkap. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat membingungkan bagaimana sih Bu mengenai sistem konversi pada saat ini. Karena saya memang pernah bilang bahwa MBKM sekarang itu sudah disesuaikan menjadi kampus berdampak. Kemudian apakah sistemnya itu masih sama? Nah, kami melakukan berbagai macam penyesuaian yang sejatinya adalah untuk memudahkan teman-teman sekalian. Nah, ketentuan dari kegiatan mahasiswa ini sudah pernah saya share di grup angkatan 2023. Karena waktu itu kemarin yang urgent dulu adalah di angkatan 2023 dulu, karena mau magang, banyak mau magang. Dan banyak yang mengira bahwa magang adalah satu-satunya cara untuk kita bisa akses untuk skripsi. Nah, ini kami luruskan kembali bahwa syarat skripsi itu bukan hanya magang, melainkan teman-teman bisa memilih. Satu, prestasi akademik atau non-akademik. Saya menang lomba pencak silat, Bu, regional atau lokal. Maka itu nanti bisa dikolek. Saya menang lomba fashion show, Bu, itu adalah bidang non-akademik. Gimana ya, Bu? Bisa dikolek. Nah, Bu, saya menang lomba debat, Bu. Itu juga nanti bisa dikolek, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah publikasi jurnal nasional atau internasional. Bu, apakah ini susah? Tidak, karena tidak disadari. Tanpa disadari, teman-teman sudah melakukannya. Mulai dari semester 4 dan nanti akan menyambung di semester 5, 6, pasti ada luaran dari mata kuliah yang mengharuskan kalian itu upload atau submit ke jurnal nasional. Dan itu diutamakan pada Sinta 1-6. Itu kumpulkan nanti. Kumpulkan, buktinya kumpulkan. Kemudian bahkan ke jurnal internasional atau Kopernikus. Apakah susah? Tidak. Banyak teman-teman yang sudah ke sana, bahkan lebih murah dari jurnal nasional. Kemudian publikasi media massa nasional. Bu, ini kayak apa, Bu? Jadi, teman-teman kalau pernah baca berita di HP, baik dari Kompasiana, Liputan 6, Medium, dan lain sebagainya, itulah yang dinamakan sebagai publikasi media massa. Memuat 5W1H, seperti membaca berita, baik itu nasional maupun internasional. Nah, apakah saya bisa, Bu, nanti seperti itu? Bisa. Jadi, berkegiatan itu jangan hanya dibayangkan pada satu kotak yang sempit. Banyak sekali kegiatan yang bisa dipilih. Kemudian poster minimalnya 5. Nah, poster ini gimana sih, Bu? Nanti di mata kuliah, trennya sudah kami baca bahwa bakal ada banyak sekali dosen yang mengharuskan mahasiswa luarannya itu adalah poster di mata kuliah beliau. Nah, itu kumpulkan. Entah di mata kuliah nanti disuruh per minggu, atau nanti sebagai luaran UTS atau UAS saja, macam-macam. Yang penting selama kalian studi, itu 5. Kemudian HKI minimal 1. Apakah susah, Bu, untuk membuat HKI? Tidak. Banyak teman-teman yang sudah berhasil melakukannya. Memang ini berbayar, maka baiknya adalah berkelompok, seperti kalian menulis jurnal nasional. Berkelompok akan jauh lebih ringan. HKI itu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman nanti. Itu adalah hak paten yang khusus hanya kalian yang punya. Kalau orang lain mau memakai karya kalian, mereka harus bayar ke kalian. Itulah pentingnya kita punya HKI. Kemudian ada yang namanya magang dikti, ada yang namanya sekarang magang berdampak.
teman-teman sudah bergerilya ke websitenya Magang Berdampak di Kemendikbudristek, itu sudah ada yang berusaha mendaftar, ada yang masih mendapatkan konfirmasi penerimaan, ada yang masih ongoing. Nah, nanti teman-teman yang lolos, siapapun itu, segera diinformasikan ke Prodi, jangan diem. Karena kalau diem kami tidak tahu. Nah, nanti sistemnya bagaimana akan didiskusikan dengan Prodi. Biasanya kami akan mengkonversi maksimal 20 SKS, kemudian sisanya 3 atau 4 SKS itu silakan ditempuh di kampus. Jadi, diusahakan teman-teman ini magang atau apply magang dikti itu di perusahaan atau mitra yang di Surabaya. Seperti halnya juga dengan magang Prodi. Kami konversi lebih sedikit, maksimal 15 SKS, sedangkan sisanya yaitu 9 SKS. Jadi kami revisi kembali, yang tadinya kami informasikan bahwa teman-teman magang hanya boleh maksimal 20 atau 21 SKS, kami revisi kembali, boleh dan berhak untuk ambil 24 SKS. 15 SKS dikonversi dan sisanya ditempuh di kampus. Kemudian kalau misalkan teman-teman memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada disyaratkan, misalkan Bu, saya poster cuma punya 4, Bu, publikasi jurnal saya punya 2, nggak apa-apa, kumpulkan. Portofolio poin 2, 3, dan 4 itu kumpulkan, nanti jumlahnya yang boleh berapa, bisa dikonsultasikan dengan Prodi. Kemudian untuk ketentuan magang buat teman-teman yang sudah apply magang, itu satu minimal IPK-nya 3,5. Bagaimanapun juga, perusahaan pasti menginginkan atau mengharapkan mahasiswa yang memiliki tingkat intelektual yang baik untuk magang di perusahaan mereka. Kemudian, wajib magang di Surabaya untuk skema magang Prodi. Diusahakan di Surabaya atau Sidoarjo, atau tempat-tempat yang dekat dengan Surabaya. Karena kalian harus tetap kuliah. Bila tempat magang tidak memperbolehkan kuliah reguler pagi, maka harus pindah kelas malam. Terutama bagi angkatan 2023 yang nantinya akan semester 5. Bagaimana cara pindah ke kelas malam? Nah, sudah saya kirim screenshot ke grup 2023 yang akan magang untuk selanjutnya dan bisa diurus ke BAR. Kemudian ini yang kami revisi, ketentuan SKS konversi bagi mahasiswa magang Prodi. Jumlah maksimal adalah 24. Kami revisi kembali menjadi 24. Boleh 24 dengan penjabaran konversi 15 SKS masuk SIM MBKM, kemudian ditempuh sisanya adalah masuk SIAKAT. Kuota magang untuk angkatan saat ini adalah 50 mahasiswa. Dan magang di tempat kerja tidak pernah diperbolehkan atau sudah tidak pernah diperbolehkan. Ini adalah timeline-nya, teman-teman bisa catat. Ya, magang di tempat kerja nggak boleh. Kemudian kalau magang di tempat magang yang kurang dari 2 bulan itu hanya digunakan untuk SIM point saja. Timelinenya seperti ini, dari 1 Juli sampai 31 Juli silakan apply kemanapun yang kalian mau, sesuai dengan peminatan yang nanti kalian akan ambil. Kalau audit itu ya idealnya di KAP atau di perusahaan boleh, tapi di bagian sistem pengendalian internal, SPI, atau audit internal, itu boleh. Kemudian apply proposal. Apply proposalnya formatnya bagaimana, Bu? Sudah saya cantumkan di grup, semua grup. Mulai dari 2024 sampai 2018 di deskripsi grup. Bagi teman-teman yang masih tanya, di mana Bu, di mana Bu? Lihat deskripsi grup. Ya, dilihat kembali. Dan tidak hanya link itu saja yang saya upload ke sana, yang saya cantumkan ke sana tidak hanya itu saja. Ada SIM KKM, ada SIM MBKM, kemudian emailnya akademik, kemudian websitenya akademik, semuanya sudah. Tinggal teman-teman klik saja sebetulnya. Oke, kalau sudah dapat tempat magang, kemudian langsung ke Prodi. Dalam hal ini, tempat magang sudah harus mau dan setuju untuk IA. Dalam artian masih mau saja tidak apa-apa. Bu, dokumennya kan belum sempat, Bu, tidak apa-apa, mau saja. Jadi kemarin-kemarin ketika di kelas, saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang bertanya, ketika apply proposal, lampirkan juga dokumen IA-nya yang masih mentah. Apakah mereka berkenan untuk tanda tangan bila isinya seperti itu? Tuh. Kemudian kalau berkenan, oke, diterima magang, kemudian silakan mendatangi Prodi seperti teman-teman yang sudah saya masukkan ke dalam grup, ke sheet Excel-nya yang sudah saya kirim linknya di grup.
Mendatangi prodi untuk kita diskusikan, kamu diterima di bagian mana, di mana, berapa lama, oh ini yang sudah ditempuh, oh ini yang belum ditempuh, berarti yang bisa dikonversi di sini, di sini, di sini. Begitu. Itu adalah mulai 22 Juli sampai 5 Agustus 2025 atau ketika kuota sudah penuh, itu akan kita tutup. Kemudian perwalian itu adalah 28 sampai 5 Agustus. Boleh dikonsultasikan ke dosen walinya dulu sebelum ke kami, Pak, Bu, saya sudah diterima magang, baiknya nanti saya dikonversi yang mana ya sebelum saya konsultasi ke prodi. Boleh, silakan. Kemudian kalau sudah fix, sudah prodi catat ke dalam Excel, Excelnya sudah saya kirim khusus untuk angkatan 2023, karena kami tidak menghendaki magang itu di bawah 2023 dan di atas 2023. Jadi memang link magang tersebut kami hanya kirimkan ke angkatan 2023. Kalau sudah, nanti silakan ketika istilahnya nge-work KRS tanggal 6 dan 7, langsung masukkan mata kuliah yang tidak dikonversi saja. Tidak dikonversi. Masukkan ke siakat. Yang dikonversi bagaimana, Bu? Ibu yang akan atau kami yang akan masukkan ke dalam SIM MBKM. Nanti ketika BPA sudah mengumumkan portal dibuka, kami akan informasikan ke grup tersendiri, grup magang tersendiri. Kalau sudah terkumpul semuanya. 6 sampai 7 nge-work KRS untuk istilahnya teman-teman bisa input sendiri-sendiri. Karena kami mewajibkan bagi teman-teman yang emang mau magang itu harus pindah ke kelas malam. Kecuali perusahaannya membolehkan tidak apa-apa kelas pagi, maka silahkan tetap di kelas pagi. Nah, kalau sudah selesai, portal sudah ditutup tanggal 6 dan tanggal 7, kami akan menyesuaikan bila dirasa harus ada perbaikan-perbaikan pada KRS konversi. Itu di tanggal 8 sampai 10 Agustus. 8 sampai 10 Agustus. Kemudian, apalagi Bu? Pengumpulan hardcover, dokumen kerjasama yang sudah ACC. Dalam artian, sudah diperiksa oleh prodi, sudah kalian paham bagaimana memperlakukan dokumen IA atau dokumen kerjasama, kemudian mitra atau perusahaan sudah tanda tangan, diserahkan ke prodi untuk kami teruskan ke BK. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa sebulan lebih. Jadi jangan khawatir kok, dokumen saya belum selesai, Bu. Iya, karena yang antri bukan hanya akuntansi, tapi satu universitas. Begitu. Itu di tanggal 11 sampai 25 Agustus 2025. Kemudian terakhir di tanggal 8 September teman-teman sudah mulai kuliah. Bagi yang sudah diterima magang, paling lambat masuk magang adalah 8 September. Bu, kalau misalkan saya magangnya 15 Agustus, Bu, boleh? Boleh. Silakan, lebih cepat lebih baik. Jadi yang diukur adalah kalian paling lambat itu masuk magang tanggal 8 September. Ketika hari pertama masuk kuliah. Oke, kemudian, nah ini adalah bagan mengenai sistem magang. Apa-apa saja sih yang harus disiapkan. Nah, mengenai unsur dan juga syaratnya. Pertama, waktu. Kalau misalkan untuk konversi dikti, itu mengikuti timeline dikti. Kami tidak bisa mengintervensi. Bu, saya kemarin pernah dulu ada yang bertanya, Bu, saya sudah tes, Bu, via link di email, tapi saya lupa mengikuti tes tahap 3. Apakah Ibu bisa membuka kembali? Jelas kami tidak bisa membuka karena timeline-nya bukan dari kami, tapi dari dikti. Nah, kemudian untuk MBKM Prodi itu ada 3 sampai 6 bulan. Kalau mandiri itu 1 sampai 2 bulan saja ketika libur kuliah. Apakah itu bisa digunakan atau bisa berguna, Bu? Bisa. Surat keterangan selesai magang itu bisa diupload ke SIMPoint dan bisa menambah poinnya teman-teman sekalian. Lumayan, kalau tidak salah 60 poin. Di mana untuk bisa lulus besok itu harus sudah mengumpulkan 130 poin. Kemudian yang kedua, dokumennya apa saja sih yang harus disiapkan? Nanti dilihat deskripsi grup angkatan masing-masing. Di sana ada sistem magang prodi akuntansi, link sistem magang prodi akuntansi. Dilihat di sana sudah kami sediakan contoh proposal, contoh dokumen kerjasama, contoh laporan, sudah lengkap. Kemudian SKS yang dikonversi ada berapa? Kalau magang di MBKM Dikti dan MBKM Prodi itu 3-4 bulan maksimal 10 SKS, 5-6 bulan maksimal 15 atau 20 SKS.
Nah, sistemnya adalah real time. Bila teman-teman pernah mendengar kabar dari kakak tingkat dan saya memahami hal itu, mungkin ada yang masih bilang bahwa bisa simpan nilai kok, bisa untuk mengulang nilai yang jelek kok. Saya yakinkan saat ini tidak bisa. Sifat dari konversi adalah real time, at present, sekarang, harus dihabiskan semua, dan tidak boleh digunakan untuk mata kuliah mengulang. Hanya boleh digunakan untuk mata kuliah yang belum pernah ditempuh. Oke, sudah jelas ya kira-kira. Kemudian mengenai subtopik yang ketiga yaitu KKN. Sekarang KKN sudah bisa ditempuh kalau teman-teman 80 SKS. Artinya di semester 5 sudah boleh KKN karena rata-rata kalau di semester 4 selesai itu sudah dapat 84 SKS atau 86. Boleh ikut KKN, disesuaikan dengan kondisi keuangan dari teman-teman sekalian. Kemudian ini yang perlu dihindari ya, yaitu hindari KKN bersama dengan skripsi. Bila teman-teman sekali lagi pernah mendapatkan kabar dari kakak tingkat, bisa kok meskipun skripsi berbarengan dengan KKN, tapi kuliah non reguler. Nah, saya tekankan saat ini lebih baik dihindari karena kita tidak pernah tahu bagaimana pergeseran timeline memasukkan nilai. Ingat bahwa KKN itu bukan berasal dari prodi, yaitu punyanya LPPM dan memiliki timeline sendiri. Bila sudah ditentukan timelinenya, prodi tidak bisa apa. Jadi lebih baik dihindari. Lakukan di semester 5 atau 6. Nah, setelah KKN kalian input di KRS, apakah tugas saya selesai? Belum. Kalau sudah diinput di KRS, supaya kalian benar-benar bisa menjadi mahasiswa KKN seutuhnya, harus melakukan pembayaran dan input data kemana? Ke SIM kkn@untak.sb.ac.id. Di sana nanti upload bukti pembayaran, kemudian isi biodata, isi riwayat penyakit, dan lain sebagainya. Itu semua harus diisikan dengan jujur, supaya LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bisa merecord kondisi teman-teman dengan baik, dengan sesungguhnya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Gitu ya. Jadi jangan hanya input di KRS saja, belum selesai. Harus ke SIM KKN juga. Gitu. Mengenai timeline-nya kapan, Bu? Timeline sekali lagi dari LPPM. Prodi sama sekali tidak tahu menahu kapan KKN akan dibuka, kapan pembayaran akan dibuka, kapan pelaksanaan akan dilaksanakan. Tetapi ada template atau ada pattern yang selalu terjadi. Biasanya KKN itu akan dibuka ketika bersamaan dengan hari pertama atau minggu pertama kuliah, beserta pembayarannya. Dan diberi waktu 2 minggu kemudian. Kemudian untuk pembekalan biasanya ada di minggu ke-6. Kemudian pelaksanaan itu adalah setelah EAS. Kalau reguler, bagi teman-teman yang belum bekerja, kalau non-reguler biasanya kan mulainya lebih cepat, di minggu ke-12 kuliah biasanya. Jadi harus benar-benar dipikirkan, apakah saat ini saya sudah cukup longgar untuk ikut KKN? Kalau saya lagi magang, apakah saya bisa ikut KKN? Kami tidak pernah melarang kalian magang sekaligus KKN ya, tapi harus bisa benar-benar mengatur irama magang, kuliah, dan KKN. Jangan sampai keteteran. Ditambah lagi, mulai dari semester 5, kalian harus mencicil Mandarin. Semester 5 Mandarin, semester 6 TOEFL, semester 7 LSP. Tidak bosan-bosan kami ingatkan. Mandarin nanti daftarnya kemana? Datang ke TU FEB. Tanya, bayarnya berapa? Kemudian saya ikut kelasnya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Ada di TU. Untuk Mandarin biasanya terdiri dari 10 kali pertemuan dengan 2 kali ujian. Kalau teman-teman tidak masuk 3 kali, itu auto gugur. Jadi harap diperhatikan, daftarnya ke fakultas. Nanti di semester 6, ikut yang namanya TOEFL atau English course. English course nanti silakan main-main ke Fakultas Ilmu Budaya, ke Pusat Layanan Bahasa. Main-main ke sana, tanya-tanya silakan. Sehingga nanti tidak ada salah info. Saya harus mendaftar TOEFL-nya bagaimana, sistemnya bagaimana. Kemudian untuk LSP biasanya ditempuh di semester 7, hampir bersamaan dengan skripsi. Nah, itu main-mainnya adalah ke LSP, di sebelahnya perpustakaan. Ya, sudah saya clearkan, Bu, LSP itu di mana, Bu, di jalan apa? Tetap di Untak, di sebelah kanannya perpustakaan. Silakan main-main ke sana.
Oke, kemudian selesai. Terima kasih Bu Kolis dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute ya? Kok nggak dengar? Mbak MC, lebih baik handsetnya itu dilepas saja, enggak apa-apa. Agak-agak feedback sedikit enggak apa-apa, yang penting kedengaran. Iya, nggak dengar ya? Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Lalu bisa menanyakan yang ingin ditanyakan. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Mumpung ketemu dengan kaprodinya, silakan ditanyakan dengan raise hand dulu. Jangan sampai nanti ketika sudah close Zoom-nya baru WA semua. Iya. WA sekarang Japri dari tutup. Atau sudah jelas ya? Mulai sudah jelas memaparkan. Ayo, kayaknya tadi itu beberapa ada yang WA Wapri. Entah ke saya atau Bu Kolis. Bu, saya mau ulang ini, besok kelasnya kira-kira dibuka nggak ya Bu? Berpengaruh nggak? Enak, saya tuh masih pengen semester 7 lulusnya. Nah, silakan tanyakan. Lebih baik bertanya di sini, jadi bisa didengarkan oleh yang lain. Nggak dilayani Wapri-Waprian. Termasuk yang mau magang. Bu, saya belum paham dengan dokumen IA. IA itu apa? Kemudian fungsinya apa? Cara ngurusnya kayak gimana? Tanyakan. Nanti jangan Wapri lagi. Mas Fajar, silakan. Izin Bu bertanya terkait yang kemarin itu yang LSP, apakah LSP-nya itu harus pakai LSP yang ada di Untak ataupun ada LSP luar yang bisa dipakai? Dan juga untuk bahasa Mandarin, apakah yang harus dipakai itu yang punya Untak atau bisa yang lain? Itu aja sih Bu. Gimana, langsung dijawab atau gimana? Fajar Ardian. Langsung ya? Ya Bu. Oh ya, Mandarin sama LSP. Emang Fajar mengenal LSP yang lain, LSP apa Fajar? Saya ada sertifikasi LSPP 2 dari BPVP Sidoarjo Bu. Dan ada beberapa LPK yang saya kenal untuk bahasa Mandarin. Untuk skema apa LSP yang kalian punya? Yang kamu punya? Kalau saya kebetulan di bidang teknis sama digital marketing. Teknis dan digital marketing. LSP. Ada beberapa tak memang. Akuntansi ada nggak? Ada, tapi saya belum pelatihan untuk di bidang akuntansi, Bu. Oh, itu memang ada pelatihannya khusus. Kamu mau ikut mana? Kok bisa ikut pelatihan kemudian ikut mendapat sertifikat? Saya kebetulan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, Bu. Jadi bekerja sama dengan LSPP 2 di BPVP Sidoarjo. Iya, sebetulnya karena kalian jurusan akuntansi, yang diharapkan ya mempunyai sertifikat LSP di bidang akuntansi gitu. Harapannya seperti itu. Karena skema yang digunakan di LSP kita ya skema akuntansi junior. Itu. Jadi diharapkan kalau kamu bisa memperoleh sertifikat di skema akuntansi ya memang bisa menggantikan LSP internal gitu. Ya. Tentang Mandarin, kalau Mandarin ini gimana? Bisa diperolehnya di luar melalui lembaga apa? Biasanya saya ada kenalan di LSP 3, Bu, di biasanya penempatan luar negeri. Nah, itu ada di daerah Malang, itu banyak sekali LSP kenalan saya. LSP bahasa Mandarin ya.
itu bisa diperoleh gratis, Kalau gratis sepertinya tidak, Bu. bayar berapa? Nah, saya belum komunikasi terkait itu, Bu. Cuman ada kenalannya saya. Iya. Iya, mahal atau tidak ya gitu. Kalau terkait di Mandarin di kita kan berapa ya? 400 mungkin ya. 400 ya Bu Maulida ya. Itu 5, berapa? 475. 475. Iya, makanya ya itu dipertimbangkan. Itu melalui beberapa kali kursus gitu. Tapi seandainya memang bisa diperoleh Mandarin di luar dan mungkin dengan masa kursus yang lebih panjang karena memang dipersiapkan untuk ke Cina mungkin ya, mengikuti TKW atau apa itu ya mungkin bisa. Kalau Mandarin sesama Mandarin. Kalau yang LSP tadi yang diharapkan ya ada LSP di bidang akuntansi. Itu ya Fajar ya. Itu. Ya, Bu. Kalau TOEFL itu diharapkan yang diperoleh dari Untak sendiri. Karena itu pertimbangannya apa ya? Yang paling mudah diperoleh boleh diperoleh dari luar, tapi untuk dari lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga-lembaga yang memang punya wewenang untuk melaksanakan ujian TOEFL, bukan lembaga seperti dari Pare yang dari online pakai itu tidak boleh. Jadi lembaga yang berafiliasi dengan universitas atau lembaga yang kredibel mendapat wewenang untuk mengadakan ujian TOEFL gitu. Jadi maka yang paling aman ya dari lembaga kita sendiri, dari Fakultas Sastra ya. Dari universitas lain juga bisa kalau memang seperti itu. Jadi berafiliasi atau di bawah universitas. Lembaga yang kredibel, bukan lembaga yang asal-asalan ya dari online, Pare dan sebagainya itu yang tidak boleh. Gitu ya. Jadi terkait dengan 3 sertifikat. Ya, apalagi? Oh, ini ada yang di chat dari Ariza. Mohon bertanya Ibu, 1, untuk pengajuan skripsi, apakah sudah harus menempuh Mandarin, TOEFL, dan LSP, Bu? Dikarenakan saya masih menempuh Mandarin saja, dan rencana akan mengambil TOEFL dan LSP-nya di semester 7. Monggo, Bu. Iya. Iya, ini seringkali begitu ya. Persyaratan daftar skripsi itu memang idealnya ya, harusnya memang sudah memiliki sertifikat 3 itu. Harapannya kalian memperoleh sertifikat itu dengan cara nyicil. Saat sudah berhak untuk ikut LSP ya diikuti LSP. Kemudian mungkin di semester 5 sudah bisa ikut Mandarin ya ikut Mandarin. TOEFL mungkin di semester 6-nya begitu. Tapi kenyataannya seringkali pada saat pendaftaran skripsi itu kalian belum punya sertifikat apa-apa. Gitu. Jadi kebijakan kita itu mestinya pada saat pendaftaran skripsi itu minimal sudah bisa menunjukkan minimal 1 sertifikat sudah ada, kemudian 1 lagi sertifikat meskipun belum ada tapi sudah menunjukkan sudah mendaftar gitu. Sudah mendaftar ke LSP, ya, sudah mendaftar ke Mandarin mungkin atau ke TOEFL-nya gitu. Jadi mungkin punya 1 sertifikat dan 1 sudah mendaftar. Sudah mendaftar itu artinya ya nanti di saat-saat sambil menulis skripsi itu mungkin akan lakukan ujian. Tapi selama menempuh skripsi itu pun juga harus melengkapinya. Dalam proses menempuh skripsi itu harus melengkapi. Sehingga pada saat pendaftaran ujian, nah itu ketiga-tiganya harus sudah dimiliki. Idealnya seperti itu, tapi seringkali ya memang tidak semua dimiliki. Ada yang sertifikat belum dicetak, Bu. TOEFL sudah ujian yang ke-1, belum kedua dan ketiga. LSP sudah mendaftar tapi masih menunggu jadwal gitu. Ya. Jadi minimal dalam waktu dekat itu sudah akan diperoleh 3 sertifikat itu. Yang ideal memang sudah diperoleh, sudah langsung diunggah pada saat daftar skripsi.
ya, tapi ya keringanannya itu pada saat mendaftar itu minimal sudah menunjukkan 1 atau 2, pada saat ujian skripsi harus sudah ketiga-tiganya, meskipun hanya dalam bentuk harapan ya, harapan untuk segera memperoleh dalam waktu dekat. Tapi yang tidak sama sekali ya tidak boleh mendaftar maupun ujian skripsi. Itu ya. Oke, kemudian ada lagi Bu Ariza sama. Apakah sistem pembayaran skripsi itu ketika program langsung membayar atau harus menunggu terlebih dahulu? Lalu apakah untuk SPP sudah harus lunas semua untuk syarat skripsi? Untuk SPP gimana, Bu? Apakah sudah harus lunas semua untuk syarat skripsi? Pembayaran idealnya pada saat memprogram skripsi itu memang sudah harus membayar skripsi, ya. Tapi ya itu kadang-kadang kalian belum siap, sehingga keringanannya adalah segera membayar dengan konsekuensi kalau tidak segera membayar ya tidak mendapatkan plotting dosen pembimbing, ketinggalan. Ya, maka artinya apa? Bahwa kalau sudah memprogram skripsi itu harus sudah siap membayar, gitu ya. Nanti membayarnya itu apakah tepat ataukah agak berjarak 1-2 hari. Nah, akibatnya konsekuensinya cuma itu. Kalau tidak segera membayar, nggak dapat plotting dosen pembimbing gitu. Ya, maka itulah konsekuensinya kalau sudah mau nempuh skripsi, ya sudah mempersiapkan pembayarannya. Kemudian SPP-nya ya berdasarkan SPP itu selalu ditagih sesuai dengan eventnya itu. Misalnya pendaftaran skripsi Agustus, ya idealnya sudah membayar di bulan Agustus. Ujian skripsi bulan September misalnya, ya sudah membayar sampai dengan bulan September. Gitu. Ya. Itu makanya kalian sudah siapkan berbagai hal yang terkait dengan syarat-syarat skripsi itu. Selain materi skripsi juga pembayaran dan syarat-syarat 3 sertifikat itu harus dipersiapkan sejak sekarang. Sudah mendaftar itu boleh menunjukkan form sudah mendaftar. Nah, itu seharusnya yang diunggah itu adalah sertifikat, tapi tempat sertifikat itu boleh tergantikan dengan bukti pembayaran, bukti sudah mendaftar itu. Itu biasanya seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lagi Bu. Apakah pengajuan judul skripsi itu saat perwalian atau di hari lain? Dalam hal ini adalah sesudah perwalian selesai. Biasanya itu pengajuan judul skripsi itu diawali dari saat tatap muka pertama kuliah. Tatap muka pertama kuliah itu sudah dibuka pengajuan judul skripsi, ya. Jadi dengan harapan apa? Semakin cepat memenuhi itu semua, judul maupun pembayarannya, tidak ketinggalan dalam plotting dosen pembimbing. Itu. Jadi semua harus disegerakan. Jadi sejak awal seperti ini mulai masuk ke perwalian itu harus sudah dipersiapkan semua. Termasuk 3 judul skripsi di form SAK 1 yang bisa diunduh di website akuntansi. Gitu. Oke, kemudian Cita Kesya, mohon izin bertanya Bu, apabila magangnya dikonversi hanya 15 SKS saja, kemudian saya mengambil 2 mata kuliah, sehingga totalnya 21 SKS. Apakah saya tetap harus 20 SKS atau bagaimana Bu? Tadi kami sudah merevisi Cita, bisa dimaksimalkan 23 atau 24 SKS silakan. Jadi terhadap form atau flyer yang sudah kami kirimkan ke grup angkatan 2023, di mana untuk magang konversi itu maksimal adalah 20 atau 20 SKS, sekarang bisa dimaksimalkan sampai 24 SKS. Gitu ya. Kemudian untuk Faikotu Nikmah, mohon izin bertanya Ibu. 1.
untuk mengurus pengambilan Mandarin itu sebelum kuliah dimulai dan mengurusnya di mana? Tadi ini sudah kami jelaskan, Mbak, bahwa mulai dari perwalian besok ini bisa ditanyakan secara berkala kepada fakultas apakah pendaftaran Mandarin sudah dibuka. Akan dibantu oleh prodi juga untuk bertanya kepada fakultas apakah Mandarin sudah dibuka. Dan pengambilannya itu sebelum kuliah dimulai. Bila sudah dibuka, silakan lakukan pembayaran dan biasanya kursus itu dimulai pada minggu pertama kuliah sampai 10 minggu berikutnya. Kemudian yang kedua, apakah bisa pengambilan magang diambil waktu semester 6? Jawabannya bisa, baik yang dikonversi maupun tidak dikonversi. Tapi kalau mau dikonversi, jelas mata kuliah yang dikonversi akan jauh lebih sedikit karena mata kuliah sudah semakin habis. Nah, biasanya mahasiswa itu keberatan dari sini. Saya memahami bahwa makna magang dikonversi itu adalah mulai bergeser. Dari yang tadinya saya ingin magang untuk memaksimalkan pengalaman bekerja menjadi saya ingin magang untuk menggugurkan kewajiban saya berkuliah di mata kuliah tertentu. Itu sudah terbaca, mohon maaf teman-teman. Jadi kami bisa mengkonversi sesuai dengan kondisi yang ada. Bila mau ambil semester 5 silakan, kami akan sesuaikan dengan jobdesk kalian gitu. Kemudian bila mau ambil di semester 6 silakan, dan kami akan melihat kondisi juga berapa mata kuliah yang tersisa. Tentu tidak bisa dipaksa 15 SKS karena kalian sudah habis mata kuliahnya. Apalagi yang punya riwayat tidak pernah mengulang, itu mata kuliahnya pasti sudah tinggal sedikit gitu Pak. Bila itu tidak masalah ya sudah apa-apa. Kemudian ada Nurmala Galuh. Mohon maaf Ibu, untuk mata kuliah ekonomi makro ya ini, yang mendapat BMIN apakah wajib mengulang, Bu Lis? Ya, seperti disampaikan tadi, semua mata kuliah wajib B. Ya, yang akan keluar di transkrip itu adalah yang nilainya B. Bagi non wajib yang boleh tidak B, yaitu C atau BC atau B-min, itu hanya terbatas mata kuliah yang disebutkan tadi, non wajib, yaitu pemasaran, SKB, hukum bisnis, dan etika bisnis. Itu saja. Berarti yang lain-lain itu harus diulang, ya, meskipun B-min. Ya, makanya itu pesannya dari awal, kuliahnya itu harus yang benar. Jadi kalau mahasiswa sampai memperoleh B-min itu sebetulnya sudah diangkat itu, saya yakin sudah diangkat itu. Mau dijadikan B, enggak nututi, ya. Tapi mau enggak lulus ya kasihan, jadi B-min sudah diangkat. Makanya kalau enggak lulus ya harus diulang. Kuliahnya yang benar, mau tugas-tugas dipenuhi semua, ya itu, ya. Jadi makanya nilai B-min itu tidak dipercaya sebagai tidak lulus karena itu memang sudah dikatrol. Ya kalau memang dia memenuhi syarat ya mestinya dia akan lulus dengan B atau AB atau A. Itu. Gitu ya. Oke, dari Maftuhin Agung, mohon izin bertanya Bu terkait yudisium. Jika ada mata kuliah non wajib yang mengulang, apakah tidak bisa ikut yudisium ya Bu Lis? Mata kuliah non wajib yang mengulang, yudisium. Yudisium itu adalah rapat penentuan untuk mahasiswa setelah menempuh skripsi untuk menentukan dia itu bisa lanjut wisuda atau tidak. Ya, sebetulnya untuk dinyatakan dia itu bisa lulus atau tidak, itu tidak perlu dirapatkan dalam yudisium. Sebetulnya kita sudah bisa menentukan sendiri, kalian sudah bisa menentukan sendiri memenuhi syarat atau tidak. Kalau ada nilai-nilai yang tidak memenuhi syarat, ya sudah tidak memenuhi syarat berarti tidak bisa lanjut wisuda. Ya. Jadi mata kuliah itu bisa dinyatakan lulus kalau memenuhi syarat, yaitu bahwa wajib prodi itu adalah B, non wajib prodi boleh C atau boleh di bawah B, tapi hanya terbatas 8 SKS.
Kalau itu tidak pun dipenuhi ya tidak bisa yudisium, tidak bisa ikut lanjut wisuda. Ya. Jadi yang yudisium itu hanya rapat untuk penentuan dengan berbagai pertimbangan yang lain. Kalau nilai sudah jelas. Kalau tidak lulus ya harus diulang. Tidak bisa ikut wisuda. Ngulang 1 semester untuk menempuh 1 mata kuliah itu. Itu konsekuensi kalau tidak teliti dalam memprogram atau merencanakan kuliahnya SAK dan mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar dengan patuh mematuhi aturan di kelas. Nggak lulus ya sudah mengulang. Itu ya konsekuensinya seperti itu. Jadi diikuti saja aturan-aturannya. Itu Bu Lidaya. Nggih, Bu. Oke, sudah habis Bu pertanyaannya. Ya, ada lagi tambahan pertanyaan? Ini? Oh, ini ada lagi. Dari Anissa Trimur terkait dengan IA magang. Sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa IA sebaiknya disertakan bersama dengan proposal. Namun saat ini pihak perusahaan tempat saya magang masih meminta proposal saja terlebih dahulu untuk proses seleksi awal dan belum bisa memastikan apakah saya diterima atau tidak. Untuk hal ini bagaimana ya Bu? Indikatornya tetap sama Anissa, bahwa meskipun perusahaan itu hanya meminta proposal, tapi kan tidak apa-apa kamu lampirkan IA. Itu kan hanya lampiran saja. Apabila ditanyakan ini untuk apa, saya bisa bilang saja ke perusahaan bahwa untuk bisa magang yang dikonversi di perusahaan ini wajib untuk bekerja sama dalam bentuk IA dengan prodi kami. Karena memang ketentuannya seperti itu. Kecuali kalau kamu mau magang 6 bulan atau lebih dari 3 bulan tapi tidak perlu dikonversi, maka landasan hukumnya tidak ada. Jadi tidak perlu pakai IA. Begitu Anissa. Oke, sudah habis Bu Walis? Habis ya? Ada lagi pertanyaan? Langsung? Sudah jelas ya berarti ya? Nah, kalau sudah jelas ya berarti semuanya sudah harus diperhitungkan, dipertimbangkan, direncanakan. Ya, nggak ada pemakluman lagi. Kalau nggak lulus ya nggak lulus. Kalau nggak jadi ikut wisuda ya nggak jadi ikut wisuda. Ya, kalau mengulang ya harus mengulang. Ya, makanya itu konsekuensinya. Harus merencanakan perkuliahan, mata kuliah dengan benar, harus melakukan perkuliahan dengan benar. Ya, tidak boleh hanya menjagakan UTS sama UAS saja karena komponen nilai itu jumlahnya banyak, tugas-tugasnya banyak. Ya, kalau nggak lulus ya kalau BMIN itu sebetulnya ya nggak lulus BMIN ya harus B, A, B atau A. Izin bertanya Bu, apa itu untuk biaya apa nih? Oh, biaya skripsi berapa ya Bu kira-kira? Biaya skripsi itu kemungkinan masih akan ada penyesuaian. Jadi ditunggu saja pengumuman yang terakhir nanti akan diumumkan menjelang perwalian atau pada saat perwalian. Ya, gitu. Ditunggu penyesuaian dari Ibu Wadek, Bu Brahmayanti. Ya, sudah? Oke, sudah habis. Habis. Jelas ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Acara yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mareta Winarti Utama. Dipersilahkan. Baik, permisi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada hari ini. KRS dilakukan pada tanggal untuk angkatan 24 juga sudah mulai untuk memilih peminatan. Memilih KRS. Sosialisasi harus offline, menemui dosen dengan membawa berkas yang diperlukan. Ada di web akuntansi UTAK. Terdapat matkul peminatan di semester 5, 6, dan 7. Terdapat beberapa pilihan mata kuliah bebas di semester 6. Jika ingin mengganti salah satu mata kuliah peminatan, bisa diganti dengan mata kuliah pilihan.
Nilai BC disarankan mengulang untuk menghindari kesulitan saat hendak skripsi. Syakat harus diisi dengan lengkap agar tidak terkendala pada perwakilan. Mata kuliah berpagar minimal nilai B. MKU minimal nilai B. Kegiatan MBKM bisa konferensi SKS. Magang harus dengan perusahaan yang mau kerjasama dengan UNTAK, tanda tangan IA, agar bisa dikonferensi. Jika perusahaan tidak mau bekerja sama dengan magang tersebut masih bisa dilakukan mahasiswa, tetapi tidak bisa dikonferensi. Terima kasih. Konversi ya, konferensi meja bundar, konversi. Terima kasih atas pembacaan kesimpulannya. Baik, sebelum penutupan, marilah kita foto bersama untuk menjadikan sebuah momen agenda sosialisasi KRS 2025. Mana camnya? Open cam. Iya, Devi. Kita harapkan open cam ya teman-teman. Lucia, Jesslyn. Ayo. Nah, gitu. Saskia mana Saskia? Ini kan Api. Sasniati. Ferry, Aninda, Wira, Solifa. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Demikian serangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Saya Maharani selaku pembawa acara pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.